Sekarang tuh gue udah mulai ngurang-ngurangin mainin rating star sih. Tentang hari-hari terakhir Hitler. Dopamin sebenarnya seru sih. Gue boleh spill chat lu pas gue tanya nggak filmnya kayak gimana? Mindset gue pas nonton tuh kayak yaudah gue enjoy aja. Gue tahu ini film tuh diperuntukkan untuk tujuan apa gitu loh. Apaan nih penulisan yang buruk? Bukan film thread viral. Jadi emang di framing mulu gue. Kali aja KKN bisa nontonnya pangku kali. Austin Butler katanya persona Elvisnya udah hilang kan. Menurut lu an Oscar caliber performance gak? Bisa gak kira-kira? I miss something local about our film. Oh iya. Satu doang kekurangannya menurut gue filmnya. Apa? Soundtracknya pakai lagu Nadine Amizah. Do you think that's like a good decision kayak buat pakai lagunya Nadine Amizah? Sabrina suka banget film. Banyak yang Analisa. marah-marah sama filmnya karena logika karakter-karakternya. Netflix itu tuh memberikan kesempatan untuk film-film yang kayaknya susah untuk dibikin di PH-PH yang langsung rilis ke bioskop. Iya benar. Nah salah satunya itu Abadi nan Jaya. Salah satu film tersukses mereka berdua. Karena penontonnya baik banget. Oke. Film thread viral by the way. Ada satu flaw aja. Hmm. It's like really easy like to overlook everything yang Yeah. bagus. Oh, iya. Lawan sore kan. Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film. Panas dibahas bareng. Apa nih? Ada topik menarik yang harus kita bahas sore ini. Kita ngomongin Olimpiade. Serius dong. Oke. Oke, Sab. Kita ini ngobrol santai aja lah. Kita ngobrol santai aja. Kita mau Sambil ngopi-ngopi gue ngambil ini. goblok. Ya. Kita mau recap aja selama bulan Oktober kita udah nonton film apa aja, terus kayak ya kita melihat filmnya kayak gimana setelah nonton. Karena gini guys, di Natap Layar itu tiap minggu tuh kita dapat banyak invitation screening ya. Iya, Dan bahkan tuh ada yang setiap dari satu hari tuh double gitu. Jadi gua sama Sabrina tuh nggak selalu nonton satu film bareng. Jadi ada yang Sabrinanya kemana, guanya kemana. Nah jadi apa yang gue tonton di bulan Oktober sama yang Sabrina tonton di bulan Oktober belum tentu sama. Could be different ya. Iya bisa beda. Sayangnya gue agak-agak lupa nih teman ya. Cek dong di apps yang paling sinefil itu. Apps paling sini boleh dong disebut dong. Hah? Letterboxd boleh Boleh. disebutkan. Boleh di Letterboxd. Letterboxd. Gue juga bakal ngeceknya dari Letterboxd sih. BTW nih ngomong Letterboxd ya. Sekarang tuh gue udah mulai ngurang-ngurangin mainin rating star sih. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Only for some film. Cuman ada beberapa film yang kayak gue kasihnya love aja. Love Karena? atau enggak. Karena kadang apalagi kalau gue tahu film itu tuh bakal berubah-berubah di gue fluktuasi gitu loh. Bisa aja sih di-update ya ratingannya ya. Cuman I don't know, I feel like more genuine to give it like a review tapi gue gak nilai gitu. Ini kayak lu generalisir ke semua film yang lu local Letterboxd atau kayak specific film saja? Untuk sekarang ini actually general sih. Berarti Cuman- semuanya. Iya, cuman tuh ada yang kayak apa namanya, kadang ada satu film yang gue langsung bisa nilai gitu. Nanti gue kasih segini. Cuman for some other film kayak gue kayak gimana nggak nyampe. It's way too big like to be Ya, kayak, masa limited. sih harus Iya. gue ratingin dari Benar itu. bintang 1 sampai 5 gitu ya. Iya. Kadang kalau yang gue kesel tuh kayak ini sih, ngerating pakai bintang di Letterboxd kan cuma 1 sampai 5 kan, atau pakai ada setengah kan. Tapi kalau gue pengennya 375 gitu. Biasa orang nulis. Jadi mereka nulis di iya, reviewnya nulis di ya. review ya. Ribet anjir. Kadang tuh gue pengen kayak, aduh gue 375 ini tuh gak deserve 3,5 tapi gak deserve 4 juga Iya, gitu loh. true. Ya kadang lucu aja sih kayak gitu ya. Tapi ya valid lah kalau kita punya pilihan kayak gitu. By the way lu udah nonton film Downfall belum? Belum ya? Ntar lu Belum. coba cari deh, itu tentang hari-hari terakhir Hitler pas di Berlin. Kita mulai nih. Yep. Kita lihat kembali film-film apa yang kita tonton di bulan Oktober ya. Ini by the way Oktober post JWC. Jadi yang JWC udah gak kita bahas lagi karena udah Yep. pernah kita bahas ya kan. Terakhir banget lo terakhir nonton film apa? Caught stealing. Caught Stealing, bukan Dopamin. Oh iya dopamin. Dopamin guys, sorry. Dopamin, bener dopamin. Dopamin baru banget kemarin ya? Gila. Iya, dopamin bener kemarin. Dopamin. Nah, gimana? Gue Dopamin? bukannya lupa ya. Nah, Dopamin tuh sebenarnya seru sih. tapi Itu tuh Bonnie and Clyde dengan kearifan lokal. tapi Dopamin sebenarnya seru sih. Dopamin sebenarnya seru.
Konsepnya seru. Maksudnya I would be happier kalau misalnya ada lebih banyak film-film kayak dopamin gitu di perfilman. Apa namanya di film sekarang ya? Film Indo Ya, film Indo. Tapi apa ya? Ini kan tadi Surya Atma aja ya. Yeah. Gue sebelum dopamin tuh terakhir kali nonton dia mungkin kita perlu waktu kan. Kita perlu waktu. Ini it's much more different than that. Penulisannya lebih solid sih menurut gue. Cuman gitu? ya, actingnya to be honest, it's not like the worst thing about this film sih. Actingnya si Angga sama Shanina. Tapi nggak yang wah juga menurut lo tuh gimana? No, I think they're Nggak yang just outstanding gitu. I think the fact that they're married to each other helps. Kan emang real couple kan? Iya, emang real couple kan. I think the fact that they're married to each other is like helping their work on set juga sih. Karena well it feels different aja, chemistry-nya tuh kayak ya nyampe aja gitu. Cuman well ya it's nothing new juga sih. Kayak mereka apa ya, kalau misalnya mereka karena nyaman, mereka nggak nge-push limit gitu. Walaupun the story is like actually pretty. Apa sih sebenarnya story-nya, apa sih premis singkatnya itu? Dopamin itu adalah tentang seorang newlywed couple. Baru nikah. Mereka banget. Hah? Mereka banget anjir. Iya, newlywed couple yang memiliki kesulitan finansial karena mereka terjerat hutang. And then someday mereka punya rezeki nomplok tiba-tiba. Tapi rezeki nomploknya dari XXX factor. And then like it leads them to a very dark place. Karena gitu. Mereka kaget punya uang banyak ya. Itu dan juga itu duit siapa gitu. Oh, oke. Oh, berarti itu kayak dia nggak tahu datang dari mana. Yes. Oke. Menarik sebenarnya premisnya. Yeah, it's pretty interesting. It's pretty interesting. Cuman, nah itu apa yang gue bilang kemarin ke lo kan, kayak gue pas dari awal nonton sampai mau ending lah, kayak sampai mau turun klimaks nih, gue tuh kayak anjir seru juga nih film, kayak this is really fun gitu loh, kayak apa namanya, I'm really enjoying the ride gitu kan. Tapi I don't like the way the story resolved itself gitu loh. Gue boleh spill chat lu pas gue tanya nggak filmnya kayak gimana? Gak boleh gue spill chat lu ya, lu ngomong apa ya? Cobain aja ntar kalau kasar di-cut. Gitu? Iya. Gitu? Guys, jadi Sabrina tuh kemarin abis nonton Dopamin, gue tanya gimana Sab filmnya. Soalnya kemarin tuh kita pisah ya. Sabrina tuh nonton Dopamin, gue nonton Regretting You. Salah satu, itu filmnya filmnya Universal atau Paramount gue lupa gitu. Adaptasinya Colin Hoover yang Eden Swiras. Nah Sabrina tuh kemarin gue tanya kan, Sab Dopamin gimana Sab? How was the film gitu. Nah ini jawabannya Sabrina nih. It was fun until the ending lol. Teddy is really not a fun guy. Parah banget loh. Jadi endingnya tuh kayak menggambarkan nih orang gak asik nih kayak gitu. Iya jujur. Serius. Cuman gue lebih kenapa gue mikir kayak gak funnya kayak oh my god, kayak I just know that you're really playing safe with the ending. Oh, gitu. Something like that sebenarnya, seperti karena gitu. Kayaknya beberapa orang juga banyak yang bilang deh kayak orang Indo nggak suka dibikin sedih kalau misalnya nonton film, mereka mau endingnya tuh ya masalahnya tuh terselesaikan gitu loh. Ya. Padahal kalau misalnya endingnya nggak seperti itu juga masalah tuh terselesaikan. Just like in a kan ada banyak. Tapi ini kayak ya. harus di-emphasize gitu kah kayak this is happy ending guys. Harus kayak gitu apa gimana? It's a very happy ending sih menurut gue. I see. Cuman to the point of like it's not even apa ya, kayak gue jadi malah ngebahas film anjir. Gak apa ya? Gak apa-apa. So masalah gini loh, kayak emang ada beberapa orang kriminal yang get away with their crime terus mereka akhirnya hidupnya bahagia gitu. Contohnya kayak Andy di Shawshank Redemption, walaupun dia sebenarnya orang nggak bersalah kan, cuman kan di situ napi, and pada akhirnya dia memang melakukan hal yang buruk lah, kayak dia ngambil semua duit yang selama ini dia cuci kan. Iya. Terus tapi dia, nah di situ tuh kelihatan kenapa dia arahnya jadi ke situ, ngerti gak sih? But in this film, kayak dengan segala karakter build apa yang dari awal mereka tuh orangnya miskin, terus habis itu mereka dapat rezeki nomplok, terus mereka seneng bisa menikmati hidup, utang-utangnya terbayar gitu, kayak gitu. Mereka. Ya mereka kelihatan utang terus utang-utangnya dibayar. Terus habis itu mereka masuk ke dalam masalahnya yang ternyata sangat-sangat pelik gitu loh. Yang berkaitan sama uang itu. Nah lu tuh pasti ada satu, bukan ekspektasi sih, kayak lu tuh ada satu pertanyaan gitu loh, kayak ini orang-orang yang tadinya orang-orang biasa, mereka gak mungkin sama di akhir gitu loh. Mereka pasti berubah gitu loh. But this film really
makes it like mereka tuh survive all those shitty thing. Terus di akhir dengan mereka tuh masih kayak gitu. Oh, oke. Gue kira gini untuk gue kira filmnya ngegambarin kan mereka jadi kaya tiba-tiba nih. Terus banyak masalah kan. Nah, gue kira untuk menjadi bahagia lagi mereka dibikin miskin lagi. Enggak gitu sih. Karena justru kayak tipikal film Indonesia tuh kayak suka ngasih tahu kayak money is not everything guys gitu. Kalau ini money is everything. Money is everything. Money is actually everything ya. Menarik sih, gue penasaran sih buat nonton. Maybe you should you should give it a try. Oke. Dopamine, tapi lebih bagus dari mungkin kita perlu waktu. Iya. Jauh lebih well it's authentic karena itu authentic ya. Kalau mungkin kita bilang kita tahu ya masalah apa ya. Oke. Nah, kemarin pas Sabrina lagi nonton Dopamine, gue nonton Regretting You. Ya, itu gimana tuh? Ada Mason Thames. Itu cerita lucu, jadi gue keluar kan. Gue keluar terus inilah ada kenalan kita yang dari PH-nya. Terus dia nanya gini, dia kayak nodong gue gini. Menurut lu gimana filmnya? Gak berani ngomong lah, gak berani ngomong. Like he knows gitu already. Kayak like he knows. Tapi gue bilang kayak, maksud gue film-film kayak Regretting You tuh, ya what do you expect? Lu expect filmnya bakal jadi art house style yang kayak membawa analogi yang dimana benda mati bisa berbicara, memberikan pesan apa segala macem. Ya kalau misalnya kita yang berharap kayak gitu terus kita bashing filmnya, menurut gue kita yang salah berespektasi sih. Karena menurut gue ya Regretting You a simple popcorn romance flick aja gitu loh. Dan bro, itu gue nonton banyak yang nangis bro. Oh iya. Banyak yang nangis ya karena gue pun juga bisa sedikit merasakan emosinya karena mindset gue pas nonton tuh kayak ya udah gue enjoy aja. Gue tahu ini film tuh diperuntukkan untuk tujuan apa gitu loh. Untuk lebih buat kayak get that heartwarming teenage story sama tentang grief yang revolving keluarga ibunya sama anak perempuannya yang baru ditinggal sama ayahnya yang meninggal segala macem. Jadi ya udah, terus karena ada Mason Thames kan, Mason Thames tuh kan kalau menurut gue salah satu kayaknya aktor yang berpotensial ya sekarang ya untuk jadi big star. Dia kan umurnya baru 18 tahun bro. 18 tahun bro. Damn. Main How to Train, terus Black Phone ya. Dia ya masa depannya lagi kayaknya on bright the rise. Future ahead sih ya. Terus ada Dave Franco. Jadi ya lucu aja. It rhymes with grape. It rhymes with grape. Itu apa nih? Gue lupa 21 Jump Street kayaknya. Oh, 21 dia jadi bandar. Iya. It rhymes with grape. Jadi pengedar ya. Iya. Jadi kayak ya udah, gue sih enjoy aja nontonnya. Bahkan menurut gue ini kan filmnya sama adaptasi novel dari Colin Hoover juga kan. Actingnya bagusan di sini. Orang cast-nya dibanding Irene Swiras kayak Blake Lively, Justin Baldoni, gue kayak itu Irene Swiras kayaknya kan ada faktor lain sih. Iya, tapi itu jadi laku Sep. Oh iya. Gara-gara ada faktor lain tuh filmnya jadi laku. Nah, yang lucunya Regretting You ini, gue ngobrol sama orang-orang studio juga. Di Rotten Tomatoes, audience reviewnya tuh bagus. Critics reviewnya jeblok. Critics review gitu. So it's like a true popcorn flick berarti ya. Yang enjoyable for cuma like the mass. Gue juga nggak tahu sih kalau kritikus yang kayak udah menilainya tuh apa certified gitu ya. Asas penilaiannya gimana. Cuman kayak ya lu lihat dulu aja gak sih kayak intensi filmnya tuh apa gitu loh pas dibuat. Gue sih pas nonton yes ada momen-momen scene-scene yang dialognya tuh cringe gitu. Tapi tuh lebih ngebuat gue. Coba contohin satu. Apa? Contohin satu. I left you because I love you. Kebayang gak? Kebayang kan? Gue aja gue aja masih inget lainnya kan sampai sekarang. Itu cringe tapi tuh bikin gue terhibur, ngerti gak? Iya, ngerti. Wah lucu banget gitu loh. Jadi kayak lucu. Ya gue gak mau yang kayak bashing apaan nih penulisan yang buruk, hancur lah industri film kalau film kayak gini terus. Enggak sih. Tapi that's so funny because like you said that it's cringe secara dialog, but that's actually what people said in real life. Sebetulnya gue tadi kayak karena gue I know some people say that gitu. Iya benar. Jadi kayak sebenarnya tuh filmnya benar dekat dengan keseharian manusia pada umumnya sih. Cuman ya lu tau lah tone moodnya yang teenage summer popcorn romance flick gitu. Ini tuh berarti karakternya teenage ya? Lebih di anak-anak tokoh muda. utamanya itu kan ada Mason Thames sebenarnya supporting, tapi tokoh utamanya itu his love interest. McKenna Grace. Ya, McKenna Grace. Dia itu nanti yang bakal main Hunger Games yang bakal coming soon bentar lagi kalau nggak salah ya. Yeah, I know her. Yes. I know her. Jadi gue kayak ya udah gue enjoy aja, I'm enjoying the ride. Enjoy aja.
sometimes in life we need those kind of films. Ya true. Ya, bukan film thread viral produksi nggak niat tapi ya beda. Kalau yang deket lagi dari sebelum lu nonton apa tadi Regretting You, I just watch Caught Stealing. Caught Stealing. Nah, Yeah. di hari yang sama Sabrina nonton Caught Stealing, gue nonton Pangku. Itu sumpah ya, tadinya tuh gue I want to go there harusnya. Tapi Ya kan berpisah dong emang harus. iya. Enggak, lu bilang ke gue lu maunya Caught Stealing. Caught Stealing aja. Caught Stealing-nya tuh ya karena anjir emang di framing mulu gue bangsa. Tapi sabar ya, sabar. Kali aja KKN bisa nontonnya Pangku kali ya. Iya, Iya please sih, Kak iya. Bubu. Iya, Kak Bubu, Kak Bubu. Kak Riza. Oke, gimana? Caught Stealing gimana, Caught Sab? Stealing. Gue suka banget sih. But like to be expected. Sebenarnya sebelum pas gue ngeliat trailernya tuh gue juga masih belum bisa menerka-nerka sebenarnya ini film tuh mau fokusnya ke arah mana. I just know that ya orang-orang di situ mereka semua terlihat sangat hobo ya. Orang-orang yang terkena impact kerasnya hidup gitu, orang-orang dari lapisan bawah. Tapi gue kira tuh karakternya Austin di sini tuh yang berandal juga. Oke. Dari trailernya itu. Gue kan lihat review lu juga kan, yang udah di post di Instagram. Oh iya. Nah, lu bilang kan Austin Butler katanya persona Elvisnya udah hilang kan, Iya. even his voice kan, Iya. udah resmi tuh, berarti udah nggak ada yang mengingatkan dia kembali kayak Elvis lagi. No sih. Kayak dia kan kalau dia suara asli dia emang berat ya lumayan. Awalnya Lumayan sih gede. waktu dia masih jadi artis Nickelodeon apa Disney, gue lupa ya. Nickelodeon kalau nggak salah deh, nggak seberat itu sih. Nah itu justru kayak kalau di Nickelodeon emang harus ditinggiin. Cuman nggak, dia aslinya tuh habis sesudah di Nickelodeon tuh gue sempat nonton series yang ada dianya. Suara dia tuh lumayan ya udah lumayan berat pada umumnya aja gitu. Apa seriesnya bro? Ini apa namanya spin-off Sex and the City tapi yang aneh deh. Oh, Star berarti World. Lu tau Star World gak? tahu. Ya itu series Star World lah. Star World kalau di Indovision gue channel 46. Ingat gak lu? Gue lupa. Lu Gue pernah- ingetnya AXN 51. AXN gue 11. 11 ya? Apa beda-beda ya orang-orang ya? Bisa kita atur sendiri. Apa yang gue inget tadi First Media ya, bukan Indovision. Oke, lu nonton seriesnya dulu. Iya, nah cuman nampaknya begitu habis Elvis kan dia sempat di Dune. Gue ngeliat dia di Dune tuh Masih. walaupun Fate Rautanya kuat juga ya, cuman Iya. dari suara tuh karena agak mirip. Jadinya tuh gue kayak ya karena deketan juga kan. Cuman Cuman sama Elvis deket sih. Iya, beda Deketan. setahun. Iya. cuman kalau di sini tuh dia udah menurut gue udah lumayan lepas sih dari itu. Terus suara dia juga udah pembawaannya beda. Karakternya pun very interesting. I mean like he has a very interesting character. Menurut lu an Oscar caliber performance gak? Bisa gak kira-kira? Berat ya? Berat sih. Berat Kayaknya ya? enggak sih. Enggak ya? I don't think so. Tapi di review itu lu belum. Ini saat lu kan udah mention Matt Smith, Darren Aronofsky-nya juga lu udah bilang. Zoe Kravitz lu gak bilang. Oh iya, Zoe Kravitz-nya juga oke sih. Cuman di sini, aduh sebelumnya tuh gue nonton film dia apa ya? Ini Batman, Habis Batman dia ada lagi gak sih? Blink Twice. Blink Twice gue belum nonton. Cuman, nah dia tuh kayak lumayan aura girl crush-nya dia yang seperti biasa itu lumayan kuat sih di Gue sini. kira aura hobonya kuat juga. Dia juga kayaknya aura hobonya kuat tuh kalau main jadi orang hobo gitu. Yang gue bilang karakter hobo itu karena karakternya Matt Smith sama Austin Butler, mereka tuh dua-duanya kayak not having their life under control gitu loh. Nah, berantakan lah hidupnya. Berantakan ya gitu, berantakan terus ya sama-sama dealing with like their own private shit lah. Yeah. Cuman kalau si Zoe Kravitz nih dia beda, dia kebalikannya. Cuman ya she's like the character that makes Austin's character better sih. Oke. Gue tuh ini kan agak lucunya kayak lu bilang di review lu sampai. Dia baru rilis di bioskop tapi sebenarnya udah ada di OTT kan di luar negeri kan. Iya. Nah, men, gue buka YouTube, gue tuh kemarin mau lihat trailernya kan, karena gue tertarik buat nonton di bioskop juga. Tiba-tiba, tau gak lo yang keluar paling atas trailer, keduanya twisted ending scene, caught stealing. Anjir, endingnya udah kerilis di Endingnya YouTube, udah clip HD Iya, lagi. terus udah di labelin gitu sama si uploader ya, twisted ending. Emang bener se-twisted itu endingnya? Enggak sih. Maksudnya twistednya tuh kalau twisted kan is unexpected kan. Hmm. Kalau ini mungkin karena ya dia karena memang udah hidup di dunia mafia yang you know everything can happen. Mafia Yahudi. Mafia apapun itu kan berhubungannya sama semua mafia yang ada di New York kan. Bahkan ada polisi kotornya juga gitu. Oh, oke. So, Berarti filmnya ngangkat kayak isu-isu corruption gitu juga ya? it's actually about mereka itu kan
tetap lebih ke mafia sih, lebih ke justru nggak terlalu underworld ya, underworld bener, di New York. Yes. Cuman ini yang kesabet sialnya tuh orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Si Austin Butler Iya. sama Matt Smith. Iya. Nah cuman gue sukanya Darren Aronofsky di sini kayak membuat hubungan antara apa yang terjadi di masa lalunya si karakter Austin Butler sama the series of events yang terjadi sama mafia-mafia itu tuh bisa berkaitan dengan baik gitu loh. Oke. Berarti storytellingnya bagus nih. Yeah, it is. Ya, screenplay juga bagus. Screenplaynya, I love it, ya. Berarti harus nonton di bioskop nggak menurut lo? Iya. Iya. Dukung filmnya sih. That film yang harus kita tonton di bioskop ya? Iya. Alright, cool. Walaupun udah masuk Amazon ya. Tapi kan Prime di sini belum. Oh iya benar. Iya, Prime di sini belum. Apa udah? Jangan-jangan. Gue juga nggak tahu. Oke, lanjut nih Sab ke film yang gue tonton di hari yang sama lu nonton Caught Stealing, Pangku. On Your Lap. Gue nggak usah. Selamat Reza Radian. Ya, congrats Kak Reza Radian. It was a really strong debut sebagai sutradara menurut gue ya. Dan gue nggak mau jelasin panjang-panjang ceritanya lah, karena lu belum nonton kan. So you have to see it for yourself. Dan ini tipikal film yang menurut gue ya, gue nggak perlu ceritain. Gue nggak perlu muluk-muluk nyeritain juga kayak apa. Nanti lu tinggal enjoy aja experience-nya. Cuman satu, gue tuh suka banget. Lu inget gak waktu si Reza datang ke sini, dia bilang kan, I miss something local about our film. Oh iya. Itu tuh sebenarnya filmnya tuh kayak cara dia ngomong itu juga sih menurut gue. Nice. Gue tuh kangen banget sama film Indonesia tuh yang bener-bener berasa authenticnya gitu loh, Indonesianya gitu. Iya. Dan itu bener-bener menurut gue ke-translate di Pangku. Sangat ke-translate. That is awesome. Latar, tempat, production set, semua segala macam menurut gue. Dialognya gimana? Dialognya. Screenplay itu menurut gue, bukan screenplay. Cara mereka berbicara. Lu sering banget kan nemu kadang-kadang kalau nonton film Indonesia tuh cara ngomongnya kaku gitu. Kaku baku. Kayak gak enak buat nikmatin gitu. Ya, gak believable gitu. Ini semua feels natural. Oh, that's awesome. Keren Kekuatan banget film ini menurut gue long take-nya, long shot-nya yang diem, atau kayak close up pelan-pelan, terus kayak semuanya bergerak, baru terus kayak dia diem tapi tuh segala hal yang terjadi di frame itu tuh bercerita gitu loh. Yeah. Terus gue suka cinema, ya visualnya very charming sih dan gak terasa pretentious gitu. Yeah. Satu doang kekurangannya menurut gue filmnya. Apa? Soundtracknya pakai lagu Nadine Amizah. Is it not do you think that's like a good decision kayak buat pakai lagunya Nadine Amizah di film ini, atau kayak depends on the perspective. Kalau perspektifnya untuk menaikkan hype filmnya, itu good business or strategy menurut gue. Mungkin jadinya fans-fansnya Nadine Amizah jadi kena exposure karena Reza juga bilang di presscon, ini tuh pertama kalinya Nadine Amizah kayaknya deh lagunya itu dibolehin sama dia buat jadi soundtrack film. Dan Nadine Amizah bilang, Kak, ini bukan karena Rezanya, tapi ini karena cerita filmnya. Akhirnya gue menemukan rumah untuk lagu gue, si Rayuan Perempuan Gila ini. Ngerti gak sih lo kayak dari marketing perspektif tuh itu sangat bagus gitu. Tapi buat gue, menurut gue salah satu kekuatan Pangku itu adalah the rawness of the emotion itu loh. Tanpa ada, gak usah pakai embel-embel ada lagu yang familiar atau gimana. True. Itu udah cukup banget karena musical backdropnya, scoring itu menurut gue udah bagus banget. Terus pas keluar lagunya Nadine, gue kayak come on, it was unnecessary gitu loh, nggak perlu pakai lagu ini tuh nggak perlu gitu. Lu rasanya jadi kayak yang tadinya mungkin lagu itu pas dimasukin dalam editing atau kayak di dalam scene itu di intensinya adalah supaya kayak emosi makin kena atau kegong, tapi yang buat lo pribadi kayak pas nonton tuh bukannya dia naik jadi peak maksimal, malah jadi kayak tapi malah jadi menghilangkan sedikit that rawness gitu loh. Soalnya memang lagu itu tuh dimasukkan ke dalam bagian dimana karakternya Clarista Taufan, si Sartika, itu tuh lagi masuk ke dalam fase hidup dia yang baru. Terus itu montase, montase di dalam kehidupan barunya si Sartika ini. Diputar lagu itu, gue kayak just pakai aja scoring yang dari tadi udah gue denger dari awal film, itu tuh udah indah banget menurut gue, udah eerie banget gitu loh. Itu aja sih menurut gue. Tapi it's a strong debut dan menurut gue sih ya, kalau ngelihat nominasi FFI film panjang terbaik ya, I'm officially rooting for Pangku. Yeah, I'm rooting for that. Yeah, I'm rooting for that. Yeah, and you need to watch it ASAP menurut gue. Better experience in the cinema, right? Yes.
Yes. Film ya gue nonton filmnya nggak berasa banget. Yeah. Tiba-tiba habis. That's cool. Yeah, nice. Pangku on your lap. Yes, Ini betul. tadi kita dapat bocoran juga apa namanya di sesi sebelumnya, bukan bocoran sih, kayak diceritain juga how Pangku dari conception idea pertamanya terus dia jalan-jalan ke banyak negara dulu sampai akhirnya it's becoming like one of the strongest. Journey-nya panjang ya. Journey-nya panjang buat film debut Teresa. That's what we like to see gak sih? Yes. Like apa namanya, that kind of accomplishment is so inspiring. Yes. Betul. Zut. Lanjut. Gue cek dari kalender deh, karena gue masukin. Sap. Enggak. Sap, kemarin Sap. Ini penting buat dibahas Sap. Kemarin di JFW. Oh iya, Crocodile Tears. Kita nonton bareng. Nah, ini film yang kita nonton bareng nih, gue sama Sabrina di JFW. Crocodile Tears. Dan setelah nonton filmnya ada Q&A-nya ya. Ya, benar. Sama Tumpal, sama Mbak Mendy produsernya, sama si Zulfa, sama si Ucup cast-nya kan. Gimana menurut lo? Karena gue tau Sabrina suka banget film ini. I do really like it. Gue kalau misalnya tadi bilang banyak film Indonesia, maksudnya tadi apa namanya, Kak Reza bilang missing that local element dalam film Indonesia. Ini salah satu film walaupun udah lama sebenarnya filmnya. Iya, filmnya. Nih kita lumayan kaget siapa namanya pas ngelihat creditsnya tuh kayak ada istilahnya apa sih namanya, kayak mention yang tahunnya tuh tahun 2020 gitu. Tapi kayak udah lama banget nih film. Tapi kita we haven't seen it like tayang di jadwal reguler gitu. Betul, But this film is very impactful gak sih? Very impactful, terus grounded juga gak sih? Very grounded. Sangat apa adanya sama metafora-metafora antara buaya dan manusianya ini apa ya, bukan buayanya itu kayak buayanya tuh benar-benar dipergunakan gak cuman buat elemen-elemen horor doang gitu sih, maksudnya it's very purposeful gitu loh. Benar. Nah, by the way lu ngomongin itu horor Zat, gue kan gak baca juga apa-apa tentang Crocodile Tears pas nonton kan. Gue kira itu tuh film drama doang Zat. Sama drama yang setnya tuh di penangkaran buaya. Ternyata ada thrillernya juga ya. Dan trailer cukup bikin kita kayak cukup bikin unsettling sih. It is unsettling. It is unsettling dan ya menurut gue yang kuat tuh performance saya Marissa Anita. Yes. Iya. Yes. Gila, outstanding banget. Di situ. Ini cerita tentang duka juga kan, rasa kehilangan, rasa ketidakterimaan terhadap situasi hidupnya gitu. And she's really embodying that angry mother characters like really good. Dan kalau kata sutradaranya si Mas Tumpal, metaforanya itu ya. Dia sempat ngelihat video di National Geographic ya. Bener. Jadi buaya buat ngelindungin anaknya tuh dimasukin ke dalam rahangnya buaya, mulutnya buaya. Tapi gak digigit. Jadi tapi dilindungin. Iya, nah itulah cinta ibu katanya. Melindungi tapi dikit banget lagi. Bisa tajam-tajam menusuk. Melindungi tapi kayak power dynamicnya buset ya. Iya, power dynamicnya gila gitu. Itu menarik sih. Kayak it is. Kemarin sih mereka bilang katanya masih menunggu jadwal ya. Masih menunggu kepastian. Masih menunggu kepastian SX1 ditayanginnya kapan. Masalahnya itu udah kemarin di JFW 2025 di screen. Sebenarnya udah ditayangin juga di JAF tahun kemarin. Kayak udah lumayan banyak audiens yang terekspos juga sih sama film ini. Cuman mostly through festivals. Bukan dari regular screenings ya. Salah satu film Indonesia yang menurut gue patut ditonton. Patut diantisipate juga. It's also a good storytelling kan. Good storytelling ya. Ini satu hal lagi sih yang mau gue highlight tentang Crocodile Tears. The characters man, maksudnya penulisan karakternya. Kayak di sini tuh jelas banget peran-peran ketiga orang yang jadi pusat utama cerita ini gitu. Si ibu, si Ucup, sama Zulfa. Namanya Zulfa ya? Zulfa ya. Castnya Zulfa kan, tapi di situ namanya siapa sih? Lupa gue. Enggak tahu, Ucup juga nama castnya kok. Oke. Apa dari karakter Marissa Anita, Ucup sama si Zulfa itu. Kayak kita tahu mana yang mengarah ke belakang, maksudnya mana yang terkunci sama past dan mana yang melihat ke depan gitu. Terus apa impactnya ke si anak ini gitu. Dan ini semua diceritakan latarnya di penangkaran buaya. Itu yang menurut gue bikin makin unik sih. Kayak unik banget sih. Film Indonesia mana yang ngangkat latarnya tuh di penangkaran buaya gitu.
Bahkan mereka sampai bikin set Iya, rumah ya mereka di tuh sampai bikin dalam rumah penangkaran di buayanya. dalam penangkaran buayanya yang padahal nggak ada rumahnya. Iya. Karena itu setnya tuh Marissa Anita sama Ucup sebagai anaknya tuh mereka tuh punya penangkaran buaya itu kan, mengelola penangkaran buaya itu. Iya. Menarik sih, menarik banget. Buayanya lucu sih. Buaya putih. Buaya semuanya sih. Apa tulisannya apa? Lempar kasih ayam ya? Kasih makanan atau kasih makanan untuk dapat keberuntungan Kalau dalam nggak salah cinta. ada pecinta yang setia nggak sih? Iya, ada something pecinta like that. setia, Iya. Buaya putih. Ya gue setuju sama lu, itu salah satu yang autentik sih. Indonesia banget filmnya. Terus tadi katanya tulisan yang lu tadi sebut itu ternyata bukan set ya? Iya. Itu emang ada asli di situ. Sesuatu yang kayaknya dipercaya secara kultural dan tradisi gitu. Iya benar. Buaya Mengenai putih buaya. guys. Ya. Di Betawi juga gitu sih, makanya roti buaya. Oh iya. Iya, roti kan simbol kenapa orang Betawi kalau nikah suka ngasih roti buaya, itu simbol kesetiaan karena buaya itu setia. Jadi buaya itu kalau udah jadi couple katanya ya. Iya. Mereka bercinta gitu, misalnya Meeting. meeting nggak akan mau sama yang lain lagi udah. Oh, oke. Beda sama babi. Kayak ini dong, berarti kayak penguin, kayak swans. Iya. Mereka gitu juga ya. Sebenarnya kalau misalnya ngeliatin National Geographic banyak hewan-hewan yang setia dengan ini ya sih. Iya sebenarnya bener ya. Iya. Cuma gue nggak tahu kenapa buaya yang menjadi simbolisasi Betawi gitu kan. Gue orang Betawi soalnya, Betawi Tulen. Gak tahu Nggak kenapa. penting anjing. Kenapa? Lanjut. Oke, Sap. Setelah Crocodile Tears. Ini ada satu yang pengen gue bahas nih, Sap. Tapi lu belum nonton. Possession Street. Abadi Nanjaya. Oh iya. Baru setengah. Lu baru setengah nonton ya? Iya. Yang menarik buat dibahas di film ini adalah resepsi orang-orang setelah nonton. Apa tuh? Soalnya gue kemarin udah cek sih. Cuman let me hear it from you. What is it? Banyak yang marah-marah sama filmnya karena logika karakter-karakternya. Jadi orang-orang yang nonton ini banyak yang menyimpulkan kayak, kok mereka udah tahu ada zombie outbreak gini, keputusan yang mereka lakuin kok tolol-tolol banget ya. Harusnya kan kalau zombie outbreak tuh gini, ini gini. Gue jelasin dulu ya. Buat gue nggak salah. Oke. Ada beberapa momen yang emang kayak logikanya kalau lu udah tahu lu terinfeksi ngapain masih stay, kesana gitu, ngerti gak sih? Yeah. Sana kabur anjing gitu loh, lari gitu loh. Ada beberapa, tapi kalau secara keseluruhan menurut gue ada 2 poin, Sap. Satu, kita bisa berpikir kayak gitu ya karena kita yang nonton film-film zombie, ngerti gak? Sudah literate dengan udah zombie literate. films. Mungkin aja, ini gak tahu ya. Mungkin aja visi filmmakernya, sutradaranya atau produsernya semuanya adalah ya di dunia itu tuh, di universe itu ya gak ada namanya zombie, ngerti gak sih? Orang gak tahu zombie apaan gitu. Apalagi itu di desa ya. Udah gitu, nah ini jawaban kedua gue, itu kan di desa kan. Orang tuh makin gak aware sama hal kayak gitu mungkin ya kan. Soalnya mereka bilangnya tuh kerusuhan. Yang bener sih rusuh. Iya bener kerusuhan sih, tapi ya nah itu juga kadang itu agak-agak bingung juga tuh. Maksudnya lu udah jelas ngeliat orang makan orang gitu, tapi dibilangnya kerusuhan gitu. Tapi ya itulah maksud gue, kayaknya that's not like the point of the film yang kayak harus lu bahas itu doang gitu. Karena menurut gue satu, productionnya bagus, seru, konsepnya terus juga. Konsepnya menarik. Kayak tadi di podcast sebelum ini, Sap, kita ngobrol sama guest kita, kan dia bilang kan Netflix itu tuh memberikan kesempatan untuk film-film yang kayaknya susah untuk dibikin di PH-PH yang langsung rilis ke bioskop. Iya benar. Nah salah satunya itu Abadi Nanjaya. Jadi maksud gue ada hal-hal yang perlu di-appreciate juga menurut gue, yang jangan sampai lu kehilangan Kelewatan angle itu gitu loh. True. Tapi gue in overall gue enjoying. In overall gue enjoy. Satu doang yang gue gak enjoy, actingnya Mikha Tambayong, udah gitu doang. Sumpah gue nonton dia, iya kenes, nonton dia di Seudino, terus di sini kayak, man, where's that sense of urgency yang kayak lu tuh merasakan sesuatu gitu loh. Yeah. Terus kayak chemistry-nya dia sama Eva Celia tuh kayak nggak connect gitu. Dan ini bukan salah Eva Celia menurut gue, karena Eva Celia menurut gue had a good performance di film itu. Iya. Kenes ya. Iya. Kayaknya Mikha Tambayong itu lumayan tandemannya si Kimo ya. Kayaknya udah, gue nggak tahu deh selain 2 film ini mereka main apa lagi. Oke. Cuman But memang, like this is not like her first time kan working with Kimo. Tapi filmnya Kimo yang bareng Mikha Tambayong, Seudino itu kayaknya salah satu film tersukses mereka berdua. Karena penontonnya baik banget. Oke. Film thread viral by the way.
Oke. Cuman well ya, bro, I think Kimo is like in the right hand sih menurut gue. Kalau misalnya dia di nurture sama Netflix ya. Itu pesan gue ke orang Netflix untuk tolong di keep. Keep Kimo in your corner gitu. Make him busy. Iya, I think because I guess kayak ini tuh jadi nge-highlight emang dia tuh bisa apa gitu loh. Iya. I guess he has like more freedom juga gak sih? Yes, and we all know dari film dia Rumah Darah kan. Sama Timo. Kita tahu kayak how grotesque it can be ketika dia membuat film gitu loh. Iya. Dan itu kan di Abadinan Jaya menurut gue karakteristiknya dia tuh lumayan tersalurkan gitu loh. Walaupun ada kayak beberapa plot hole yang agak gak make sense ya menurut gue memang ya. Itu gue juga ada beberapa poin yang valid. But that film it's not that bad gitu loh. Men soundtrack aja diisinya sama voice of Baceprot. Seru-seru keren-keren. Jadi kayak overall tuh menurut gue Abadinan Jaya pretty enjoyable sih. Iya. Cuman orang-orang kayaknya I know it is. Saking keselnya gitu sama logika karakternya kayaknya udah semua udah langsung kayak terbuang udah. Ya jadi menurut gue sebenarnya filmnya pretty enjoyable. Cuman kayak banyak orang yang kayaknya gara-gara saking gedeknya sama karakter-karakternya dengan logika-logikanya yang kayak gak make sense. Udah akhirnya semuanya terhanyut udah. Mereka semua fokus ke situ doang. Iya. Padahal unsur kembang api itu menarik. Unsur jamu jadi trigger buat zombie outbreak-nya tuh menarik. Mereka tuh kayak kesel. Kenapa gak diceritain sih jamunya gini-gini segala macam. Tapi kalau gue ngeliatnya di ending mereka ngasih hint. Kayaknya bakal ada lanjutannya gitu. Emang kayaknya mereka punya plan buat ini dijadikan franchise kayaknya gitu. Actually, the thing that I wanted to say kayak apa namanya sebenarnya itu habit yang kurang baik juga sih ya. Apa namanya kayak penonton tuh once ada flaw yang kayak nih ada satu flaw aja. It's like really easy like to overlook everything yang bagus, everything else yang bagus gitu loh. Ya emang orang-orang di Indonesia gampang kayak gitu. Tapi gue ngerti sih kenapa, karena zombie film is like salah satu genre film yang dari dulu udah ada ya, bahkan dari tahun 60-an, Night of the Living Dead. Terus banyak lah Hanan kayak berevolusi kan, jadi yang arahnya lebih ke sci-fi horror, terus arahnya kayak ke cult horror gitu segala macam. Jadinya kayak yang udah terekspos cara cerita zombie-zombie ini, they see this, they become like really critical. Cuman this should be appreciated sih. Gue lebih mikirnya dari despite of all the flaws, harusnya filmnya lebih diselebrate dibanding dihujat. Benar. Kesimpulan gue sesimpel itu aja sebenarnya. Itu original story, ya kan? Maksud gue productionnya niat, sesuatu yang kayaknya agak challenging kalau di pull off sama studio yang rilisnya langsung ke bioskop. Tapi ya udah, ya itu kayak yang gue bilang tadi, kayaknya orang lebih gampang ngelihat kekurangan emang dibanding kelebihan nih. Oh that's too bad. Cuman ya emang this deserve like to be more celebrated dibanding dihujat ya. Sekarang kalau misalnya gue harus milih Kimo lebih banyak bikin film di Netflix atau di tempat sebelah, mending di Netflix loh menurut gue. Karena di sini I think he has the space. Oke, apalagi? Lanjut. Sebenarnya ada beberapa film dari gue Sab, tapi gue tuh telat nonton nih. Ini sebenarnya dari bulan kemarin. Oh iya. Satu tuh One Battle After Another. Gue tuh baru nonton kemarin beberapa minggu yang lalu. Nice. Untungnya masih sempet. Gila bagus sih. Bagus banget. Ini tuh Oscar contender gak? Pasti kayaknya. Tapi kayaknya si antara si Teyana Taylor sama Sean Penn. Sean Penn menurut gue gila. Prediksi yang kuat sih kayaknya. Feeling gue sih antara Sean, feeling gue dua-duanya kayak bisa masuk Best Supporting Actress sama aktor ke Major Awards. Gimana jalannya? Udah gitu anjing, gue kira di akhir dia mati anjing. Yang pas ditembak di mobil. Itu kuat juga sih sebenarnya. Dan menurut gue One Battle After Another itu adalah salah satu film PTA yang paling bisa di-enjoy secara mainstream audience menurut gue. Actually. Di compare sama film-film yang lain ya. Itu filmnya juga mengandung elemen komedi kan? Yes, banget. Dan film ini film ini memiliki menurut gue one of the best car chase scene. Oh my god, apa namanya history. Yang bikin mual, iya gak sih? Ya itu seru banget menurut gue aja. Kayak tanah lapang di padang pasir gitu ya kan. But like tanah lapang tapi kayak meliuk-liuk gitu. Benar. Naik turun ya kan. Dan itu padahal scene-nya tuh bukan yang kayak kejar-kejaran mobil yang chaotic gitu loh. Ini cuman ngejer. Kayak cuma cuman tetap
itu parah, build up-nya parah banget sih. Iya bagus banget menurut gue. Itu kan gue pas di situ gue nonton sama Pipo ya. Iya. Karena lagi screening bareng kan. Itu di bagian itu dia duduk di ujung. Duduk di ujung. Saking dia ke ininya. Iya kayak bener gue kayak buset locked in. Locked in nih, saking locked in nih. Cuman ya that car chase scene it's really awesome ya. Bakal masuk top 5 gue kayak tahun ini. Oh iya. Iya. Nice. One Battle. Cool. Iya. Sama satu lagi yang gue nonton telat di tahun ini No Other Choice. Iya. Film yang menurut gue lebih bagus daripada Parasite. Setuju sih itu gue. Iya, setuju lo. Setuju gue. Di sini lebih storytellingnya lebih kuat sih menurut gue. Jauh lebih kuat dan jauh lebih dekat ke kita. Terus kalau Parasite tuh kayak memberikan nuansanya tuh nuansa yang majestic gitu loh. Yes. Cara penyampaian pesannya tuh yang lebih kayak grande gitu loh. Ngerti gak sih, dari visualnya, sinematografinya, scoringnya segala macem ya kan. Walaupun sebenarnya kan dia mengangkat isu sosial yang cukup grounded gitu kan, Parasite kan. Cuman kalau No Other Choice tuh deliverynya. Kalau No Other Choice tuh bener-bener kayak anjir ini gue bisa aja kayak gini anjir. Ngerti gak sih? Iya bener. Iya you would do anything to save your life and your family gitu loh. True. Dan ketika orang udah sesukses itu, segampang itu bisa jatuh. Itu salah satu hal yang gue suka dari No Other Choice. Main karakternya bukan orang, kalau Parasite kan main karakter yang orang memang dari ekonomi kelas bawah kan. Iya. Yang gimana ketimpangan itu diliatin. Kalau itu orang yang udah kaya. Iya, orang udah yang sukses, dalam satu hari hidupnya hancur. Bener-bener itu apa namanya switch. Suka. Angle yang bener-bener kebantu untuk bikin kita ngeliat juga sih kayak downfall karakternya dia. Yes, bener. Is it a downfall? Kayak menurut gua bukan downfall sih. No, it's like a transformation lebih transformation dan kayak nunjukin how far a human can how far human would do untuk kayak untuk kepentingannya dia sebenarnya. Untuk survival gitu loh. Untuk survival. Ya. I mean like kalau misalnya ditanya bilangnya gimana ya? Kalau misalnya gue bandingin Parasite sama No Other Choice, karena ini kan dua-duanya tuh banyak yang bilang nih elemennya tuh sama, about family, terus banyak scene segala hal yang terjadi tuh di rumah yang besar itu. Benar. Both of them have like house figures kan. Makanya orang tuh no wonder orang compare gak sih Parasite sama No Other Choice. Bener. Cuman deliverynya Park Chan-wook tuh he's more, kayak gue pengen bilang dia tuh lebih ke Koreaan sih. Kayak apa ya? Jadi he represent that edge dalam production yang biasa lu temukan gitu loh di karya-karya dari Korea. Iya. You know that scene kayak pas si tokoh utamanya tuh gue lupa lagi namanya dia siapa, si bapaknya itu dia mau membunuh korban pertamanya dia yang juga koleganya dia yang di rumahnya. Bawa pistol. Dan itu kan istrinya juga ikut-ikutan yang kan. Terjadi miss. Iya terjadi miss. Terus mereka malah jadi kayak malah chaos sendiri gitu. Malah chaos. Nah itu kan itu pas di scene itu diiringin sama satu musik gitu Satu kan. Musik ya benar. Tapi di situ when I see that scene like unfolds, itu mengingatkan gue sama kayak drama-drama yang pernah gue tonton gitu. I see. So it's very kayak mungkin representatif kali ya dari way produksi more realistic. Way more realistic. Maksud gue nggak ada tuh orang dibekep di bawah tanah selama itu ya kan. Ya itu kan kayak apa iya gitu kayak ngerti gak sih? Unsur surrealis ya. Iya unsur-unsur yang kayak gitu itu nggak ada. No Other Choice itu bener-bener kayak ya udah lu. Dia bener-bener dekat sama kenyataan sih. Bener-bener dekat. Itu yang gue suka sih. Yang dia challenge tuh bener-bener human condition ya kayak lu tuh ya you can be like that gitu. Sama tokoh utamanya siapa? Lee Byung Hun ya. Lee Byung Hun kan. Kan gue ingat muka dia banget tuh di Squid Game ya. Oh, iya. Terus dia main di sini kayak black comedy gini, dark comedy, terus kayak humornya tuh dry humor gitu loh, cara dia bercanda itu kayak anjing cocok banget anjir dia main film kayak gini. Gue harap sih bisa masuk ke ini ya, Best International Feature. Yeah. I hope so ya. Lawan Sore kan? Susah berat. Itu juga bulan kemarin kan ya? Bulan kemarin kan sebenarnya itu rilis. Cuma gue belum nonton bulan ini guys. No Other Choice. Terus ada 2 film lagi nih kayaknya yang kita tonton di bulan ini. Ini bareng dua-duanya nih. Pertama The Smashing Machine. Oh yeah, our first KKN. KKN pertama kita ya. The Rock being The Rock again. Tapi itu film pas gue biarkan sit in my head for like some moments, it's growing on me banget sih. Actually. Sama sih gue tuh nonton
pas selesai film tuh gue kayak ya udah biasa aja gitu kan. Tapi setelah dibawa tidur bangun kayak ternyata nggak sejelek itu. Maksudnya nggak buruk kok filmnya gitu, bagus terlepas dari ada momen yang The Rock-nya botak di piercing terus dia jadi kayak The Rock lagi ya, itu kan lucu banget deh. Kayak dia itu pun juga cara pengenalannya tuh kayak dia hello gitu dari pintu. Itu lucu banget anjir. Kayak gila udah 1 jam lebih nih si The Rock ini udah jadi marker ya kan. Palanya udah lebih kecil gitu. Iya. Rambutnya udah berambut. Tiba-tiba dia jadi botak bangsa jadi The Rock lagi. Tapi despite all of that, ya udah gue suka karena filmnya raw juga sih. It is. Iya, kayak nggak mengglorifikasi apa ya, bukan tipikal kayak film Rocky Balboa. Iya. Yang kayak lu tuh Itu ada glorious endingnya gitu loh. Bukan bukan adrenaline pumped sport drama, sports drama gitu kan. Kan yang pas kalau setiap ditunjukin pas mereka lagi berantem tuh kayaknya sadis banget kan. Iya. Ya kan? Bener-bener. Itu gue malah kayak aduh gak kuat. Lebih ke kayak gitu dibanding kalau Rocky tuh kayak lu seru nontonnya gitu loh. Iya. Mereka fighting, boxing tuh seru. Iya. Lu rooting ke karakternya kan. Betul iya. Tapi kalau ini tuh lebih ke ya emang lebih ke human conditionnya kayaknya, emang karakter study. Bener sih. Ya, I mean kalau misalnya banyak di sports drama lain, it's about winning, maksudnya tentang overcoming yourself. Kalau di sini lebih ke accepting your downfall gitu. Yeah, accepting. Bukan downfall sih, sorry. Bukan downfall, lebih ke kayak karir lu failure. udah selesai. Iya, karir lu udah selesai. Accepting sebuah kegagalan. Iya. Kalau downfall tuh kayaknya dia udah gak ada harapan banget kan. Iya. Kalau ini lebih kegagalan, tapi it doesn't mean that your life will end gitu. Yeah. Kan di Amerika filmnya box office-nya bom ya. Oh iya, Smashing Machine ya. Yeah. Di sini kayaknya juga gue nggak pede sih. It's belum rilis ya? Udah kan? Udah rilis. Kan, ya? Cuman kita belum tahu ya kayak apa namanya, berapa banyak yang nonton. Cuman nggak nge-hype lah. Nggak nge-hype bener sih. Cuman ya I mean like kalau misalnya masih ada dan masih ada pada punya waktu, I think people should watch it sih menurut gue. Ya. Jangan lupa KKN kedua is about to be held. Gue nggak tahu sih pas video ini di post filmnya udah kerilis atau jangan KKN udah KKN ketiga, jangan Sap. Enggak deh. Nggak ada yang tahu Sap. Iya sih. Ini masih banyak ini urutan kita ngepost video YouTube. Yaudah, any KKN that we will do in the future, please come. Karena kita akan membawakan kita akan nonton bareng film-film yang seru. Yes, dan kita mencoba untuk curate. Untuk curate sebisa mungkin untuk KKN itu film apa yang bakal kita nobarin yang sesuai sama kalian. Well, sesuai sama siapa kalian? Well, nggak sesuai sama keinginan menonton audience kita sih. Because secara nggak langsung kita berkongko-kongko juga di digital kan. Instagram, we read all your comments, we read all your messages. Kayak we know like what kind of films that intrigue people gitu loh di turf kita. Dan sebenarnya ada 2 film yang kemungkinan bisa di KKN-in sih tapi belum bisa di-spill. Udah 2 film itu kayak Semoga tungguin bisa, aja. Semoga bisa. Ini apa? I mean, nih sekalian promo KKN dikit ya. Promo KKN lah. This is our fucking channel, bro. Yeah. Sekalian promo. I mean, KKN itu memang kayak kita watch party. Like the main agenda adalah untuk nonton bersama-sama film yang lagi ditayangin. But it's also about connecting like with people gitu. Jadi when ketika lo nanti datang dan melihat ada siapapun yang ada di dekat situ, go say hi, introduce yourself. I mean like make some connections, kayak you will never know kayak lo, itu akan membawa kemana gitu. Ya, setuju gue. Wah, kan KKN kumpul kenalan ngobrol, enggak ada kumpul kenalan nonton. Ada tapi sesinya itu kumpul kenalan ngobrol. Harusnya KKNN gitu. KKN di desa ngobrol. Oke, Sap. Ada satu film terakhir. Last film ya. Kita tonton di bulan ini. Sebenarnya film lama. Iya. Udah tahun gue. Apa? Tadi gue udah film tahun 46. Damn. Lo bayangin tuh film tahun 46. Tapi nontonnya di bioskop. Kenapa? Kok bisa? Matinees bro. Matinee. Kita ada agenda baru buat Cinefil Jakarta nih. Yes, matinee show. Ya sekarang tiap hari Sabtu akan ada matinee shows hosted by Click Film. Yes. Kurasi film-film dari Click Film juga. And what we watch in the first matinee was Citizen Kane. Gila gak tuh? Wow. Orson Welles. Film tahun 46 dengan segala outstanding receptionnya. Bisa ditonton di bioskop di Jakarta. It's very di Indonesia interesting. Itu interesting banget ya the experience ya kan.
Bentar. Ya gue lagi ngadain flashback tadi di kepala gue kayak apa aja yang gue nonton, apa aja yang gue lihat kan di filmnya. I mean it's a black and white film. Film hitam putih, benar? Di layar lebar. Benar. And it's restored, ya kan? Yes. Udah ada restorasinya. Yes. So lu bayangin aja, I mean like that was such a magical moment like for me. Magical moment soalnya sebenarnya gila juga ya kayak nonton film tahun 46 di bioskop modern. Tapi kalau misalnya lu nonton filmnya itu Citizen Kane, kalau yang gue dapat itu cara si Orson Welles menyutradarai, terus kayak technical aspek yang digunakan di film itu tuh kayak beyond dari tahun 46 gitu loh. Indeed it was. Kayaknya makanya pas itu filmnya rilis tuh orang kayak anjir ini groundbreaking banget nih filmnya. And I gitu. can see why. Dan itu tuh film pertama dia gak sih? Apa? Film pertama dia bukan? Gue lupa film debut dia apa bukan. Tapi dia bikin film itu di umur 25 tahun. 25 tahun kita ngapain 25 tahun? Jadi apa kalian umur 25? Iya, wow. Dan itu tahun 46 lagi. Ya, dan banyak yang pengambilan teknis pengambilan filmnya juga I think it's way ahead of its time. Itu 46 tuh. Sorry. Bro, filmnya bukan 46, Bro. 41 bahkan. Filmnya tahun 41. Koreksi guys, Citizen Kane tahun 41. Ya, tahun 41. Gue inget juga, oke. Nah itu tahun 41 itu bahkan perang belum selesai kan? Iya lagi, masih perang dunia lagi. Perang dunia. Kok dia bisa bikin film ya? Dasarnya pasti rich privilege boy nih. Bisa gak perang? Itu nih perang, misi budaya tetap berjalan. Oh iya. Yang merefleksikan apa yang terjadi di era itu. Iya. Cuman talking about that era itu tuh tahun 40-an. Itu tuh juga era setelah film silent bukan sih? Sebenarnya transisi film silent tuh kayak tahun 20-30-an deh. 20-30-an ya. So it's like already like a decade after gitu. Nah cuman lu bayangin aja dari 10 tahun nih dari eranya silent film. Tiba-tiba dia udah bikin film yang pengambilannya tuh majestic banget gitu loh. You know the landscape picture. Yes. Terus ngeliatin itu apa namanya Xanadu-nya dia. Iya, Xanadu. Yeah. I mean like that will make people at that time pasti kayak what the hell am I watching man? Iya, terus kayak lu lihat ending scene-nya enggak Sab? Yang pas harta asetnya dia semua dibakar, ditebarin. Iya. Oh, ditebar, iya. Selebar sebanyak apa anjir di ruangan sebesar itu kayak what the fuck. Itu rich people kalau jadi ini apa namanya hoarder. Yeah, tapi but that's what I learned from the film. Kalau lu mau jadi orang yang very 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 rich, very wealthy, very powerful, lu gak bisa normal sih. Gak bisa normal yang manusia pikir pada umumnya manusia normal tuh kayak gimana gitu loh. It's like you need to sacrifice yourself. You need to sacrifice some part of yourself. Bisa jadi gila, jadi toxic. Ada aja pasti. Tuh nih, gue yakin orang lagi nonton pikirannya kayak gak perlu jadi kaya, gue udah gila. Beda-beda gila kayak gitu. Atau berarti lu punya potensi. Yeah. Belum kaya, OTW kaya. Yeah, I mean what is normal? I think everyone's pretty crazy in their own way. Cuman I mean like si Charles Kane dia kan awalnya juga sebenarnya bukan orang yang mewarisi harta yang banyak kan. Iya. Dari awal aja udah gak normal itu hidup dia. Dari awal udah gak diambil normal. Buat mewarisi sebuah perusahaan besar. Yeah. And then like he spends the rest of his life trying to find something gitu. Yeah. And then that what makes him a bit insane. Yeah. Nah, maksud gue tuh Sab, jadi gilanya tuh bukan gila yang kayak lo keluar di pinggir jalan telanjang terus gini-gini, bukan. Jadi kayak ketika orang tuh memangku kekuatan sama kekayaan sebesar itu ya, lo tuh pasti bisa aja jadi toksik ke orang lain. Jahat ke orang lain. Dan itu kayak sesuatu, kalau menurut gue gak tahu itu sesuatu yang lo gak bisa hindarin. It's natural gitu, human nature. Iya, kayak udah semesta tuh seperti itu aja gitu. Lu bisa sekuat itu, lu punya perusahaan, karyawan pasti ada aja yang benci sama lu. Karena lu bosnya dia. Sesimpel itu, jadi kayak lu akan selalu bisa menjadi dipandang negatif di mata orang lain gitu loh. Yeah. You can still be nice though. I mean. Kebanyakan di Indonesia kalau misalnya di depan kamera baik. Lah. nyindir kemana tuh? Ya, Citizen Kane.
Citizen Kane and more matinees to come. Kayaknya ini udah ke minggu ketiga ya. Minggu ketiga sekarang After Sun agak gelo sih. After Sun minggu lalu ada The Worst Sun. Person in the World, ya kan? Menurut gue agak gila sih nonton After Sun jam 10 pagi film sedepressing itu di Stadium. Stadium bahkan. Udah terus pas gue lihat tiketnya udah kayak tinggal depan-depan doang. Waduh, wah. Orang-orang kayak nangis bareng ini mah. Orang-orang kayak merelakan diri untuk nonton film depresif jam 10 pagi hari Sabtu anjir. They want to be stimulated the brain ya. Tapi menarik juga sebenarnya, cuman gue nggak bisa sayangnya Sabtu ini. Sama sih. Ya. Alright, that's it, Sab. Itu dia film-film yang kita tonton di bulan Oktober ya. More matinees to come, hopefully. Kalau pilih salah satu yang terbaik apa buat lo? Terbaik buat gue di Oktober. Kalau gue jelas One Battle. Gue Possession Street. One Battle, iya. Gue One Battle. Gue Possession Street. Enggak. Itu bahkan gak kita bahas anjing. Iya. Gue Crocodile. Antara Crocodile Tears atau Caught Stealing sebenarnya. Oh iya, ada Caught Stealing loh. Ya benar. Cuman gue suka perasaan ketika gue kaget sih nonton Crocodile Tears. So I think that was like the best experience. The best experience, yeah. Best film, Caught Stealing. I think so. Ceritanya gitu. Yeah. Alright, that's a wrap guys. Itu dia episode kita hari ini. Bahas film-film yang udah kita tonton selama bulan Oktober. Kayaknya seru kalau tiap bulan kita bikin kayak gini kali ya. Semoga kalau rame kita bikin lagi kali ya. Ramein guys. Yes, and you can drop down in the comments film-film yang kalian tonton di bulan Oktober juga, ya kan? Dan apa yang kalian pikirkan juga tentang film itu. And don't forget to subscribe our YouTube channel Natap Layar. Follow juga Instagram sama TikTok kita dengan username yang sama Natap Layar. Jangan lupa untuk datang ke KKN. Yes, jangan lupa terus keep updated di Instagram kita sama TikTok. Stay tuned untuk KKN kita selanjutnya. There will be many more to come. Yes. And that's it. Wrap of our episode. See you guys in the next episode. Bye. Bye-bye.